Dalam bacaan Injil yang kita sudah dengarkan, haleluya, sabdamu ya Tuhan adalah kebenaran. Kuduskanlah kami dalam kebenaran. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hiduplah dalam kebenaran, dalam ajaran cinta kasih Kristus di tempat ini. Ya, terkadang memang untuk mengikuti kebenaran itu kita harus berjuang. Ditambah lagi pikiran kita sering dihalang-halangi oleh si jahat. Itu adalah bibit penyakit. Kita hanya mampu mendengar sesaat, habis itu tak melaksanakan. Kita menganggap diri kita itu ngapainlah kita mendengar. Ya memang itulah tantangan menghadapi suatu kuasa jahat yang mempengaruhi pikiran kita. Ketika kalian nanti keluar, jangan lupa untuk selalu datang ke gereja, selalu berdoa, karena kuasa jahat, kuasa iblis, kuasa setan, kuasa hawa nafsu, kuasa dunia ini ingin menggerogoti hubungan kita dengan Allah. Mengapa? Karena mereka iri kita dekat dengan Allah. Kalau ada orang melarang kita ke gereja itu karena dia iri, dia dengki. Mengapa setan itu iri dengan manusia, dengki dengan manusia? Karena dia tidak lagi bersama Allah, dia tidak lagi dekat Allah, karena dirinya sendiri ingin menyamai Allah. Ya, tidak bisa. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak ada orang atau makhluk yang boleh melarang Anda dekat dengan Allah. Tetapi seringnya kita yang menjauh dari Allah. Kalau kita menjauh dari Allah, kita terlepas di dalam Allah, kita keluar dari Allah, kita nothing. Memang banyak orang juga tidak percaya kepada Allah, tetapi karena penebusan Yesus Kristus di kayu salib, semua orang diselamatkan. Tetapi iman kepercayaan itu harus menjawab keselamatan itu dengan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah itu dia. Maka kita dibaptis. Dibaptis kita diangkat menjadi putra-putri Allah. Karena tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan Allah kalau bukan putra-putri Allah. Maka harus melalui darah Kristus yang tercurah di kayu salib. Maka kita diangkat menjadi putra-putri Allah. Kita tidak hanya dibaptis dengan air, tapi dibaptis dengan Roh Kudus dan api. Menjadi anak-anak terang. Di tempat ini kita menjadi anak-anak terang. Janganlah terang kita redup atau terang kita masuk di dalam gantang. Orang yang terangnya redup itu adalah yang menyembunyikan terang itu, melakukan hal-hal yang jahat, melakukan hal-hal yang tersembunyi, melakukan hal-hal yang gelap. Nah itu. Dalam bacaan Injil menurut Markus, pada suatu hari Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Nah ini. Kita harus mendengar suara Allah, firman Allah, sabda Allah, firman Yesus, suara Roh Kudus. Dengarkanlah aku dan camkanlah aku. Jadi kata camkanlah itu, kalau orang tidak mencamkannya akan celaka, akan binasa. Dengarkanlah aku dan camkanlah aku. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Nah itu, yang masuk itu tidak dapat menajiskan dia. Mengapa? Karena yang masuk itu ya tidak dapat menajiskan dia. Tetapi perbuatan, misalnya ketika makanan itu berasal dari hasil curian, ya kan? Nah, kita memakannya bukan najis, tetapi kita ya menjadi tidak berkat. Paham ya? Jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh kita ini tidak menajiskan kita. Justru nanti Yesus katakan kebalikannya. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi harus mendengar. Ya. Kalau kita punya telinga, kita mendengar kan? Ini kan masuk ke dalam tubuh kita kan? Jadi gini, sesuatu yang kita dengar, sesuatu yang kita lihat itu kan masuk ke tubuh kita. Sesuatu yang napas juga masuk ke tubuh kita kan? Makanan masuk ke mulut kita, betul? Loh, kalau kita melihat itu kan masuk ke mata kita lalu diserap otak kita kan? Kita bernapas masuk ke
dalam diri kita kan. Kita mendengar masuk ke dalam telinga kita, kita dengar kan. Ini kan juga. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Jadi mengapa dia menyatakan itu kepada orang banyak itu? Supaya apa yang didengarnya tidak membuat orang itu menjadi tersandung. Apa yang dilihat oleh orang yang melihat Yesus tidak tersandung, tetapi terselamatkan. Apa yang didengar firman sabda Tuhan yang berasal dari Yesus Kristus itu adalah suatu kebenaran. Ya. Bahkan siapa yang memberikan kita roh, dialah Allah, dialah Yesus, dialah Roh Kudus. Maka murid-muridnya bertanya kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Jadi rupanya murid-muridnya tidak paham. Ya memang bagaimana mau memahami itu? Kalau tingkat pengetahuan mereka kan rata-rata nelayan ya. Nelayan itu hanya menyandarkan diri pada alam. Nah, kalau ada ikan bisa tangkap, tidak ada yang tidak bisa. Ya makanya kalau kalian menyandar dirikan pada alam, jangan alam itu dieksploitasi semua. Ya, dituba sampai dari induknya mati, anaknya mati kan? Mana mau kalian makan anaknya? Pasti kalian cari induknya kan? Mengerjakan ikan kecil, apalagi anaknya kecil teri kan? Tidak bisa. Tetapi inilah ulah manusia, semuanya mati dituba. Nah, kalau tuba itu kan tidak boleh makan ususnya, harus dibuang. Sebenarnya matanya juga tidak boleh, mulutnya juga tidak boleh, tapi kita makan. Itu kan dah racun. Nah, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Sering kejadian kita menjadi murid Kristus tidak memahami ajaran Kristus. Sering. Disuruh jangan cabul, kita buat cabul. Disuruh jangan nyuri, kita nyuri. Disuruh jangan jinah, kita jinah. Disuruh kita kuduskan hari Tuhan, kita tidak kuduskan hari Tuhan. Disuruh hormatilah ibu bapakmu, kita tidak hormati ibu bapak kita. Disuruh jangan menyembah berhala, kita menyembah berhala. Disuruh berbakti kepada Allah saja, kita malah berbakti kepada hal-hal yang lain. Dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Ketika kalian menemukan jatuh cinta dengan orang yang ingin membawa kalian meninggalkan Kristus, kalian lalu ikut. Disuruh jangan menyebut nama Tuhan tidak hormat. Ya. Jadi ketika main judi, ya kan, pakai nama Tuhan, kan tidak hormat. Karena judi itu dosa. Ya. Ketika ingin mencari sesuatu, nyebut nama Tuhan. Ketika ingin melakukan pembunuhan, ingin nyantet orang, nyebut nama Tuhan. Ya, itu kan tidak menghormati Tuhan. Disuruh jangan bohong, masih berbohong. Nah ini sering terjadi. Merencanakan ingin mencuri barang orang. Nah itu jangan ingin akan milik semua manusia secara tak adil. Merencanakan ingin memperkosa orang. Nah, itu jangan ingin berbuat cabul dan sebagainya lah, banyak dosa yang terjadi kan. Ini sering terjadi. Makanya Yesus menjawab, apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Camkanlah segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Jadi tidak ada yang dapat menajiskan kalian. Tidak ada kesialan yang terjadi kepada anak-anak Tuhan, kenajisan. Tetapi ingat, kenajisan itu muncul dari dalam keluar ya. Segala sesuatu yang dari luar masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia karena tidak masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Jadi makanan-makanan itu ya tidak ada masalah bagi kita. Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Titik. Bagi orang Katolik semua makanan halal. Asalkan mencarinya dengan sesuatu yang baik. Yang berdosa itu kan bukan memakan daging babinya, tetapi perbuatan orang yang mencuri. Kalau membeli kan tidak berdosa. Nah, jadi jelas ya sebagai orang Katolik. Ya. Yesus berkata lagi, apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Nah, itu keluar. Segala tipu, muslihat. Nah, itu tadi sudah jelaskan. Sebab dari dalam hati
orang timbul segala pikiran jahat. Pikiran jahat, mau nyantet orang, mau bunuh orang, mau curi barang orang, mau memperkosa orang, mau mencelakai orang, ya kan, mau merampok orang, mau menipu orang, kan dari pikiran yang jahat tuh kan. Mau ngambil HP orang, mau mukul orang, mau berkelahi, mau bergasak, mau berjudi, mau ngambil istri orang, ya bagi macam-macam lah. Kalian tahu lah, sesuai dengan 10 perintah Allah itu kan. Perzinahan. Jadi kalau misalnya kalian bukan istri kalian yang telah diberkati dalam gereja Katolik menerima sakramen perkawinan, ya berarti bukan istri kalian. Itu namanya perzinahan. Semua orang Katolik itu harus diberkati dalam gereja menerima sakramen perkawinan, titik. Apalagi jajan, ya kan? Mohon maaf, sekarang pelacur itu ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ya kan? Bosan pakai perempuan, pakai laki-laki, nah. Itu perzinahan. Tetapi perzinahan juga lebih luas. Sebenarnya dalam perjanjian lama, ketika kamu meninggalkan Allah dan mengikuti ilah-ilah lain atau kepercayaan lain, kalian sudah berzina. Itu perzinahan. Lalu keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal jahat itu timbul dari dalam dan menajiskan orang. Untuk itu kita harus paham, Tuhan menciptakan manusia untuk melestarikan alam ciptaannya. Kita sebagai manusia hendaklah menerima tugas ini dengan hidup saling menghormati dan merawat alam ciptaan dengan tanggung jawab. Jangan menjadi serakah atas sesama manusia dan atas makhluk ciptaan yang lain.